Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudaraku di Night Call GPIB. Pada kesempatan ini, Sabtu tanggal 3 Januari 2026, kita akan menghayati firman Tuhan berdasarkan Mazmur 132 ayat 1 sampai ayat 18. Saya berharap bahwa Bapak Ibu membacakannya dan saya hanya membacakan satu ayat bagi kita semua. Namun sebelumnya, Bapak Ibu, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari berdoa. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus ya Tuhan, dalam pembacaan Alkitab dan renungannya. Mampukanlah kami memiliki penghayatan dan pengertian untuk menjalankan hidup kami di bawah cahaya firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Mazmur 132 ayat 7. Yang demikian bunyinya. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Saudara, ketika masa kecil, hal yang paling membuat saya ingat betul di saat orang tua mengajak ke rumah nenek. Yang saya ingat adalah halaman cukup luas rumah nenek, tempat kami bisa berlari, bermain, dan di tempat tersebut kami juga bisa main kasti atau main petak umpet. Tetapi ada hal yang sangat menarik adalah banyak pohon mangga jenis mana lagi. Jenis ini adalah jenis yang memiliki kelezatan, dagingnya dan manisnya sungguh menggiurkan. Dan sudah tentu kami sering diajak pada saat mangga akan dipanen. Dan hal itu selalu kami memiliki kerinduan untuk diajak apabila musim panen. Ini yang selalu terjadi dalam kehidupan kami. Dan ini yang menjadi satu kenangan masa kecil untuk hidupku. Bagaimana kita? Apakah kita juga memiliki kerinduan pada suatu tempat? Mana kerinduan itu yang menggebu-gebu untuk kita datangi? Dalam hal ini menjadi pertanyaan, bagaimana kerinduan tersebut untuk datang ke kediaman rumah Tuhan? Memprihatinkan saat ini. Karena kadangkala bangku gedung ibadah banyak yang kosong. Mengapa? Karena anggota jemaat lebih banyak memilih mengikuti ibadah secara online, atau mungkin karena kesibukan mereka yang menyita waktu mereka, tenaga mereka, daya mereka, sehingga pada hari Minggu mereka menggunakan beristirahat dan untuk datang beribadah ke tempat kediaman Tuhan menjadi pilihan yang kesekian. Mungkin nanti minggu depan, nanti saja. Minggu ini saya masih capek karena kerja, semalam lembur, dan lain sebagainya. Tidak ada kerinduannya untuk datang ke kediamannya. Berbeda dengan Daud yang memiliki kerinduan datang ke rumah Tuhan, ke tempat kediamannya. Catatan-catatan yang ada bahwa dia selalu merenungkan bagaimana
Tuhan memberikan dorongan kepadanya. Bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan dia dan dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dia memiliki hal yang mendorong ia selalu mau datang dan berkerinduan ke tempat kediaman Tuhan. Dalam catatan di sini ayat 2, ia katakan di situ, ia telah bersumpah, ia telah bernasar kepada Maha Kuat, yaitu Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ingat, di saat kita sidi, ya dengan segenap hatiku, di saat kita diberkati perkawinan kita, ya dengan segenap hatiku. Ditambah lagi kalau kita terpilih sebagai diaken, penatua, atau pengurus unit-unit misioner, selalu kita menyampaikan ya dengan segenap hatiku. Hal itu dapat dikategorikan pada sumpah janji kita. Berbeda dengan Daud. Ketika dia menyadari akan hal itu, maka dia memiliki konsekuensi. Dia selalu datang dan selalu mau memiliki kerinduan datang ke kediaman Tuhan. Karena dia sudah memiliki sumpah dan nazar. Manusia kini termasuk manusia gereja menganggap bahwa semua itu formalitas, rutinitas, sehingga ya dengan segenap hatiku hanya sekedar bentuk. Dia menunjukkan saya Kristen, masuk ibadah dan mengikuti semua aturan-aturan gereja, hanya sebatas itu. Tapi tanggung jawab moral, tanggung jawab iman, bagaimana berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu datang ke ibadah berjumpa dengan Tuhan bukan untuk berjumpa dengan pendeta, dengan diaken, penatua atau teman-temannya. Ke tempat kediamannya. Kalau ayat 7, marilah kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Kalau orang Ambon bilang tikang lutut, artinya bertelut di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, diaken, penatua, pendeta tidak dapat mengubah hidupmu. Tidak bisa mengatur hidupmu. Tetapi mengubah dan mengatur hidupmu hanyalah Dia, Tuhan, Allah. Sekalipun saudara datang menghadap diaken, penatua, pendeta yang memiliki pengaruh, tetapi yang mengubah hidup adalah Dia, Kristus, dengan rohnya yang kudus. Memberikan pencerahan dengan menolong, memurnikan pikiran, jiwa dan roh kita. Dan mengubah akan banyak hal dalam hidup kita. Diaken, penatua, pendeta hanya mampu menyampaikan, mengingatkan. Dan ketika hal itu disampaikan, dengan totalitas saudara berikan dirimu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka terjadi perubahan. Sujud menyembah artinya seluruhnya kita menyerahkan, sepenuhnya kita menyerahkan, totalitas kita menyerahkan kepada Tuhan. Apabila kita yakin dan kita percaya, apabila kita imani akan hal itu, terjadi perubahan yang luar biasa.
bagi hidup Bapak Ibu Saudaraku. Pada malam hari ini, marilah kita mengingat kembali terhadap komitmen kita, janji kita, mungkin juga nazar. Wujud menyatakan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menyempurnakan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah malam ketiga pada tahun 2026. Kita sudah berjalan memasuki tahun yang baru. Marilah, bangunkanlah kerinduan kita untuk selalu mau datang ke kediamannya. Bangunlah suatu dorongan dalam kehidupan kita untuk datang ke kediamannya, berjumpa dengan Dia, berkomunikasi dengan Dia lewat pujian, doa, mendengar firman-Nya, dan menyampaikan rasa syukur bahwa terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan banyak hal, dan inilah persembahan yang kudus ke hadapan-Mu, entah tubuhmu, talentamu, bakatmu, atau apa yang menjadi sebagian dari nafkah hidupmu, dan lain sebagainya. Percayalah, Allah kita adalah Allah yang hidup dalam Kristus. Dia akan selalu mendengar, karena Dia Bapa dari kita, Allah yang perkasa, Tuhan yang baik. Datanglah, masuklah ya Tuhan ke tempat perhentianmu, Engkau beserta tabut kekuatanmu. Itu ayat 8. Artinya datang dalam satu kerinduan, dan ayat 8, Tuhan dengan tabut hadir. Simbol ini menandakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan sedetik pun, tidak. Dia akan selalu menyertai saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku, percaya atau tidak? Kembali pada hati, jiwa dan roh saudara. Bagi saya adalah satu-satunya yang saya pegang, Kristus, Tuhan Juru Selamat, yang selalu menopang dan menolong kehidupanku, keluargaku, pekerjaanku, pelayananku. Dan saya masih percaya Dia juga berlaku untuk saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan, Tuhan yang baik dalam Yesus Kristus, kami sungguh memohonkan dan menantikan selalu kuasa dan pertolongan-Mu. Timbulkanlah kerinduan kami dalam jiwa dan diri kami untuk selalu datang ke kediaman-Mu, untuk terus berkomunikasi selain kami secara pribadi, di rumah dan manapun juga, tetapi kami juga mau datang ke kediaman-Mu secara kolektif dalam persekutuan tubuh Kristus, berbicara, berkomunikasi, mendengar firman Tuhan, memuliakan dengan segala pujian dan hormat. Ya Yesus Tuhan Kepala Gereja, diberkatilah kami, diberkatilah keluarga kami, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah kehidupan ber-GPIB, diberkatilah kami sepenuhnya. Di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya Pendeta Marinus Rudolf Thomas Mainaki, Ketua Majelis Jemaat GPIB Hosiana, Jakarta Pusat. Salam, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.